wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan itu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing ataupun berbagi informasi dengan kalian terkait dengan salah satu tahapan dari tes sekolah kedinasan, yakni instansi Kemenkumham, baik itu sekolah kedinasan Poltekkip ataupun Poltekkим, yaitu tes kesemaptaan atau tes jasmani. Nah, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar informasi yang dapat aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tes kesemaptaan atau jasmani ini merupakan rangkaian tes dari sekolah kedinasan instansi Kemenkumham, baik kalian yang mendaftar Poltekkip ataupun Poltekkим. Tapi tidak hanya itu, untuk kalian yang mendaftar CPNS Kemenkumham, untuk tes kesemaptaan ini akan kalian temui bagi kalian yang mendaftar formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk lokasi tes dan juga jadwal ataupun jam dari pelaksanaan tes kesemaptaan ini biasanya akan diumumkan oleh panitia setelah kalian selesai dari salah satu tahapan tes sebelumnya. Kalau dari CPNS setelah tahapan tes SKD, tetapi kalau dari sekolah kedinasan itu setelah tahapan tes kesehatan. Nah, biasanya untuk dari jadwal, jam ataupun lokasi dari tes kesemaptaan ini diumumkan oleh panitia melalui laman resmi. Kalau CPNS itu cpns.kemenkumham.go.id, tetapi kalau untuk dari Taruna, baik Poltekkip ataupun Poltekkим, biasanya dari laman catar kemenkumham.go.id. Jadi kalian pantau di sana. Biasanya di sana nanti akan diumumkan atau di-share terkait dengan informasi dari jadwal pelaksanaan dan juga lokasi tes kesemaptaan ini. Nah, untuk atribut ataupun pakaian yang akan kalian kenakan nantinya saat tes kesemaptaan, biasanya untuk laki-laki dan juga perempuan menggunakan kaos oblong berwarna putih. Untuk perempuan bisa menggunakan manset atau kaos berwarna putih, lengan panjang itu bisa. Dan untuk bagian bawahnya, untuk laki-laki biasanya menggunakan celana pendek berwarna putih dan untuk perempuan menggunakan training berwarna hitam. Untuk sepatunya menggunakan sepatu cat ataupun sepatu olahraga. Jadi jika kalian nanti masuk ke tahap selanjutnya atau tahap kesemaptaan ini, jadi bisa kalian persiapkan dari sekarang terkait dengan atribut ataupun pakaian yang akan kalian kenakan saat tes kesemaptaan nanti. Selanjutnya apa saja yang akan kalian temui atau yang akan dites selama pelaksanaan tes kesemaptaan ini? Jadi dalam kesemaptaan ini ada yang namanya tes kesemaptaan A dan juga tes kesemaptaan B. Nah, tes kesemaptaan A itu adalah lari selama 12 menit. Jadi jika nantinya kalian pelaksanaan di stadion, jadi mengitari stadion selama 12 menit. Kemudian untuk jaraknya itu biasanya minimal diminta untuk 3 putaran. Jadi satu putaran stadion itu biasanya 400 meter. Jadi kalau 3 putaran artinya 1200. Jadi minimal kalian harus mencapai 1200 meter atau 3 putaran keliling stadion selama 12 menit. Tetapi itu belum cukup karena nilainya biasanya hanya berapa persen dari 10 atau dari 100. Tetapi jika kalian ingin mendapatkan nilai 100 dalam kesemaptaan A ini atau lari atau tes lari ini selama 12 menit, minimal ataupun maksimal kalian harus lari selama 12 menit ini 8 putaran. Kalian mendapatkan 8 putaran atau 7 putaran, tapi biasanya 8 ataupun 7 itu sudah bisa untuk kalian mendapatkan nilai 100 dalam tes kesemaptaan ini selama 12 menit. Kemudian pada tes kesemaptaan A ini atau lari atau tes lari ini, jika kalian nantinya selama 12 menit atau di pertengahan jalan kalian merasa tidak kuat atau capek atau mungkin kalian tidak sanggup lagi untuk berlari, kalian masih ada harapan dengan berjalan cepat. Jadi bukan berjalan santai tetapi berjalan cepat. Dengan kalian berjalan cepat itu masih diperbolehkan dan masih masuk dalam hitungan. Tetapi jika kalian sudah tidak bisa lagi, jadi kalian hanya berjalan santai, maka panitia biasanya tim penilai itu tidak lagi menghitung nilai kalian dalam tes kesemaptaan ini atau lari. Tetapi kalau kalian jalan cepat, maka kalian nanti masih dihitung untuk mendapatkan nilai atau poin dalam kesemaptaan A ini. Jadi kalau untuk kalian yang nantinya berlatih, saat kalian berlatih tes lari ini atau mungkin kalian berlatih di stadion atau dekat rumah kalian, jika kalian tidak sanggup lari, maka jangan kalian langsung stop untuk jalan atau berhenti. Tetapi kalian coba setelah lari, nanti kalau kalian tidak sanggup lagi, kalian coba untuk belajar berjalan cepat. Karena ini biasanya akan sangat membantu kalian saat nantinya pada pelaksanaan tes kesemaptaan. Jadi membiasakan diri. Kemudian setelah kalian melaksanakan semapta A, jadi selanjutnya kalian akan melaksanakan semapta B. Tetapi biasanya ada dikasih jarak waktu atau jeda waktu selama setengah jam. Nah, untuk dari semapta A ke semapta B ini tesnya berbeda lagi. Untuk semapta A itu lari,
Untuk SMAPTA B itu adalah terdiri dari pull up untuk pria dan chinning untuk wanita, kemudian ada sit up, kemudian ada push up, dan juga terakhir ada saturan. Jadi ada 4 tes yang nanti akan kalian laksanakan dalam kesemaptaan B ini. Tes kesemaptaan B yang pertama adalah pull up untuk pria dan juga chinning untuk wanita. Nah, untuk pull up ini biasanya ada beberapa ketentuan khusus. Yang pertama, saat kalian pull up itu tidak boleh mengayun. Jadi biasanya badan kalian harus tegak lurus dan itu tidak boleh mengayun. Dan kedua, untuk kepala ataupun leher harus melewati tiang mistar. Jadi kalau di bawah tiang mistar, biasanya kalian itu tidak dihitung atau tidak mendapatkan poin. Dan untuk pelaksanaan dari pull up ini selama 1 menit. Dan untuk kaki itu tidak boleh menyentuh tanah. Dan selanjutnya untuk pria, jika kalian ingin mendapatkan nilai 100, maka setidaknya kalian harus maksimal mendapatkan nilai 17. Jadi setelah lewat 17 itu tidak dihitung lagi. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan nilai 17 selama 1 menit, maka nilai kalian sudah dipastikan mendapatkan 100 untuk kategori dari tes pull up ini. Dan untuk wanita itu adalah chinning. Nah, chinning ini ada ketentuan khususnya juga. Untuk pandangan itu biasanya harus lurus ke depan, dan untuk badan dan kaki itu lurus, tidak boleh membongkok seperti ini ataupun kalian menekukkan bagian belakang kalian. Jadi badan harus lurus. Kemudian dada menyentuh tiang mistar. Jadi saat kalian seperti ini, dada kalian harus menyentuh tiang mistar. Kalau tidak menyentuh tiang mistar, maka itu secara otomatis tidak dihitung. Dan juga badan tidak boleh mengayun, jadi harus lurus seperti ini. Dan untuk nilai maksimal, jika kalian ingin mendapatkan nilai 100, itu adalah 72 kali kalian melakukan chinning. Jadi kalau untuk kalian di bawah 72, ini biasanya masih mendapatkan nilai tetapi tidak 100. Dan untuk waktunya masih sama, adalah 1 menit untuk pelaksanaan tes chinning ini. Tes selanjutnya dalam kesempatan B setelah pull up dan juga chinning adalah tes sit up. Nah, untuk sit up ini masih dilaksanakan dalam waktu 1 menit. Dan untuk ketentuannya antara wanita dan juga pria ini ada sedikit perbedaan. Untuk pria dan wanita, pandangan masih sama, harus lurus ke depan. Kemudian untuk tangan, untuk pria ini dikepalkan di bagian belakang seperti ini. Jadi diikat atau dierat seperti ini. Jadi kalian letakkan di bagian belakang seperti ini. Untuk wanita biasanya tangannya lurus ke depan seperti ini. Jadi untuk wanita tidak ditekukan ke belakang atau dikaitkan di belakang kepala untuk tangan, tetapi lurus ke depan. Kemudian untuk dada ini menyentuh lutut. Jadi dada kalian harus menyentuh lutut jika ingin kalian dihitung dalam tes sit up ini. Nah, untuk pria jika ingin mendapatkan nilai 100, itu maksimal kalian harus sit up selama 1 menit itu adalah 40 kali. Dan untuk wanita adalah 50 kali. Jadi ada perbedaan 10. Karena bagian tangan ini sangat mempengaruhi dari kalian saat melaksanakan sit up nantinya. Selanjutnya setelah melaksanakan tes dari sit up, maka dilanjutkan tes selanjutnya adalah tes push up. Nah, untuk push up ini masih sama dilaksanakan dalam waktu 10 menit atau 1 menit. Tetapi ada beberapa perbedaan antara wanita dan juga pria dalam pelaksanaan ataupun praktek dari tes push up ini. Nah, untuk pria dan juga wanita ini sama-sama pandangannya harus lurus ke depan. Jadi tidak boleh ke bawah biasanya atau ke kiri. Jadi biasanya harus ke depan pandangannya saat kalian melaksanakan push up nantinya. Nah, untuk pria ini tangannya selebar bahu, sama masih seperti wanita juga, tangannya harus selebar bahu dalam pelaksanaan push up ini. Nah, tetapi untuk pria dan wanita ini ada perbedaan dalam kaki ataupun tumpuan kaki. Dan untuk pria ini lututnya tidak menyentuh tanah, jadi tidak boleh menyentuh matras ataupun tanah ataupun alas dari pelaksanaan tes push up ini. Tetapi untuk wanita ini diperbolehkan pada bagian lututnya itu menyentuh bagian matras ataupun tanah dalam pelaksanaan tes push up ini. Dan untuk kakinya itu disilangkan. Dan untuk pria jika ingin mendapatkan nilai 100 itu maksimal push up yang harus kalian lewati adalah 43 kali. Dan untuk wanita adalah 37 kali push up jika ingin mendapatkan nilai 100 dalam waktu 1 menit. Tes terakhir dalam kesempatan B ini adalah tes saturan. Nah, untuk saturan ini adalah lari membentuk angka 8. Dan untuk nantinya dalam pelaksanaannya ini ada 2 tiang. Jadi biasanya
dari jarak antara satu tiang dan tiang lainnya ini adalah 10 meter. Jadi kalian harus mengitari di antara dua tiang itu membentuk angka 8 sebanyak 3 kali putaran. Nah, itu yang disebut dengan tes dari saturan ini. Nah, untuk nilainya ini berbeda, tidak dalam 1 menit kalian berlari, tetapi saat kalian nantinya dalam berlari itu membentuk angka 8 selama 3 kali atau sebanyak 3 kali putaran. Nah, untuk pria jika ingin mendapatkan nilai 100 maka minimal ataupun nilai ataupun waktu yang harus kalian tempuh adalah 16 detik. Nah, jika kalian lewat dari 21 detik maka kalian mendapatkan nilai 0. Jadi kalian harus minimal jika ingin mendapatkan nilai 100 ini adalah 16 detik. Kemudian untuk wanita ini adalah untuk kalian jika ingin mendapatkan poin 100 adalah 17 detik. Dan untuk kalian jika melewati dari 27 detik maka kalian tidak akan mendapatkan nilai atau mendapatkan nilai 0 dalam tes saturan ini. Jadi hitungannya adalah detik, tidak menit lagi untuk dalam pelaksanaan tes saturan ini. Nah, itulah tes kesemaptaan yang akan kalian lalui jika nantinya kalian sampai ke tahapan tes kesemaptaan baik dari CPNS ataupun sekolah kedinasan. Dan untuk kalian ini ada yang bertanya juga, apakah dalam tes kesemaptaan Kemenkumham ini sama seperti Polri ataupun TNI? Nah, untuk dalam pelaksanaannya seperti lari, kemudian sateran, kemudian push up dan sebagainya, itu biasanya akan dipandu juga atau dibantu dari TNI ataupun dari Polri. Jadi tergantung dari kantor wilayah kalian masing-masing bekerja samanya dengan dari instansi yang mana. Dan untuk dalam tes kesemaptaan ini itu ada sedikit perbedaan. Nah, untuk tes kesemaptaan Polri dan TNI itu ada tes renang, tetapi dalam tes kesemaptaan dari Kemenkumham ini tidak ada yang namanya tes renang. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya apakah ada tes renang. Jadi tes kesemaptaan untuk instansi Kemenkumham ini tidak ada yang namanya tes renang. Nah, jadi mulai dari sekarang kalian harus persiapkan diri dengan baik, karena yang namanya tes kesemaptaan ini berhubungan dengan fisik kalian, berhubungan dengan pola napas dan juga kekuatan badan kalian. Jadi tidak dibentuk dalam waktu yang instan sehari 2 hari, tetapi kalian harus melalui proses yang panjang, bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan ada yang prosesnya hitungan bulan atau tahunan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes kesemaptaan ini. Jadi mulai dari sekarang kalian olahraga kecil saja, mulai dari rumah, seperti misalnya sebelum kalian tidur kalian misalnya biasakan untuk push up, sit up, atau mungkin jika di dekat rumah kalian atau di rumah kalian bisa untuk pull up, mulailah berlatih pull up. Atau setelah bangun tidur, jadi setelah bangun tidur kalian bisa minum terlebih dahulu atau setelahnya nanti berolahraga kecil. Jadi itu untuk membiasakan, untuk menguatkan otot kalian selama kalian nantinya mempersiapkan diri dalam pelaksanaan kesemaptaan ini. Dan kemudian bisa kalian tingkatkan, mungkin bisa untuk olahraga lari ataupun untuk kalian bisa olahraga yang lebih dari biasanya atau porsi latihannya lebih ditingkatkan lagi. Nah, itu saran dari aku jika kalian ingin mempersiapkan diri dalam menghadapi tes kesemaptaan ini. Jadi harus dibiasakan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu untuk menguatkan badan kalian atau membentuk pola diri kalian dalam menghadapi tes kesemaptaan ini. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini atau sharing video terkait dengan tes kesemaptaan ini. Jika masih ada informasi yang kurang jelas atau yang ingin kalian tanyakan, silakan langsung tulis di kolom komentar, atau mungkin bisa kalian tanyakan secara langsung di IG aku Mili Umri, atau nanti akan aku buatkan video khusus dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan baik di kolom komentar ataupun di IG aku. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian, silakan bantu share video ini agar informasi ini bisa memberikan manfaat ataupun dampak yang lebih banyak kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ini. Sekali lagi terima kasih, dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.